Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan teman-teman sekalian dimanapun bumi Allah yang sedang teman-teman pijak. Selamat datang di episode yang kesekian di Sirah Nabawiyah. Setelah sebelumnya kita sempat membahas tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, bagaimana kehidupan beliau, bagaimana perjuangan dakwah beliau. Hari ini kita memasuki pembahasan mengenai putranya. Siapa? Nabiullah Ismail alaihi salam. Tapi, ketika kita berbicara tentang Nabiullah Ismail, tetap saja ujung-ujungnya kita akan berbicara tentang ayahnya, yaitu Nabiullah Ibrahim. Kenapa? Karena cerita mengenai Nabiullah Ismail selalu terkait dengan ayahnya. Alias, pembahasan mengenai Nabiullah Ismail secara spesifik itu tidak banyak diceritakan. Beliau, cerita-ceritanya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis atau bahkan di cerita-cerita Israiliyat itu selalu berada di bayang-bayang ayahandanya, yaitu Nabiullah Ibrahim. Tetapi ini tidak berarti menunjukkan Nabiullah Ismail bukanlah sosok yang mulia, ya. Mengingat beliau itu hanyalah melanjutkan estafet perjuangan ayahandanya dari sisi syariat dan sebagainya. Baik, Nabiullah Ismail alaihi salam. Nama ini hakikatnya bukanlah nama Arab. Karena sempat kita sebutkan sebelumnya, walaupun garis keturunan Nabiullah Ismail itu semuanya adalah Arab yang hari ini kita lihat, tetapi Nabi Ismail sendiri bukanlah orang Arab. Beliau ini adalah masih keturunan dari ayahandanya yang merupakan orang Babel, Babilonia, dan ibunya yang merupakan orang Koptik. Ya, berdasarkan sebagian riwayat. Yang kemudian menikah dengan kabilah Jurhum, yaitu orang Arab asli yang mendatangi tempat Nabiullah Ismail alaihissalam bersama ibundanya, yaitu Hajar. Ismail, kenapa diberikan nama Ismail? Ismail berasal dari bahasa Ibrani, sebagian menyebutkan dari bahasa Suryani, yang artinya, yang bahasan itu Yishmael. El itu artinya Tuhan, artinya Allah. Yishma artinya yang mendengar, alias Tuhan yang mendengar. Kenapa diberikan nama Ismail? Karena ayahandanya waktu itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu kan betul-betul sangat-sangatlah mengharapkan punya anak. Tetapi istrinya sendiri, istri pertamanya, yaitu Sarah, itu tidak kunjung melahirkan anak. Akhirnya ketika mendapatkan hadiah dari raja berupa perempuan, langsung dihadiahkan kepada suaminya. Bahkan ibunda Sarah itulah yang memerintahkan suaminya agar siapa tahu dari istrinya ini, dari perempuan yang kedua ini bisa mendapatkan anak. Tetapi namanya juga perempuan, walaupun beliau yang meminta kepada suaminya yang akhirnya diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang akhirnya menjadi perintah untuk mengikuti permintaan dari istrinya tadi itu, ya ujung-ujungnya cemburu. Ya, sampai-sampai saking cemburunya, istri Nabiullah Ibrahim yang pertama, yaitu Sarah, itu berharap agar tidak lagi melihat perempuan tersebut. Belum lagi ketika memiliki anak Ismail, makin cemburuan itu muncul. Disebabkan oleh ini, diceritakan bahwasannya perempuan keduanya Nabiullah Ibrahim yang merupakan hadiah dari Sarah sendiri, itu adalah manusia pertama yang menggunakan hizam, menggunakan ini nih, apa namanya? Kalau pakai celana tuh loh. Ya Allah, tali pengaman. Apa namanya? Sabuk. Astagfirullah. Yang menggunakan sabuk. Kenapa beliau menggunakan sabuk? Karena ceritanya waktu itu, beliau itu menambahkan kain di perut beliau. Sampai-sampai kainnya itu nyelosot ke bawah. Saya gak tahu arti nyelosot itu apa, itu bahasa saya, tapi kalian bisa membayangkannya. Nyelosot ke bawah tanah. Fungsinya untuk apa? Untuk menutupi jejak kakinya agar jangan sampai ketahuan sama Sarah. Karena tidak mau membuat istri tuanya, istri pertamanya itu sebel sama beliau, sampai-sampai beliau melakukan itu. Akhirnya turun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan Nabiullah Ibrahim karena kecemburuan dari Sarah untuk membawa Hajar dan putranya Ismail ke Makkah sebagaimana yang sempat kami ceritakan di episode lalu. Dan semua ini berjalan atas siapa? Semua ini berjalan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cemburunya Sarah, ya. Cemburunya Hajar, cemburunya ini, dan segala-gala yang terjadi itu semua terjadi atas perintah Allah, di mana hikmahnya apa?
turun dari kedua perempuannya Nabiullah Ibrahim ini, sosok-sosok yang sangatlah mulia. Maka putra pertama Nabiullah Ibrahim adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan setelahnya Allah karuniakan siapa? Karuniakan Nabiullah Ishak. Jadi Nabiullah Ismail diceritakan lebih tua daripada Nabiullah Ishak 17 tahun. Sebelum kita bercerita detail mengenai Nabiullah Ismail, kemudian ayahandanya, kita coba ceritakan dari istri pertamanya. Istri pertamanya yang melahirkan duluan setelahnya. Jadi sebagaimana yang telah kami ceritakan sebelumnya, Nabiullah Ibrahim betul-betul sangat-sangatlah berharap istri pertamanya yaitu Ibunda Sarah untuk bisa melahirkan keturunan. Tetapi tidak kunjung diberikan, malah datang keturunan dari perempuannya yang terbaru, yaitu Ibunda Hajar, yang merupakan ibunda para nabi juga. Dan ibunda nabi yang paling mulia. Siapa? Nabiullah Muhammad alaihissalam. Nah, setelah didatangi oleh 3 orang malaikat yang kemudian menyamar, yang kemudian memberikan kabar gembira, akhirnya ternyata betul datang putranya. Siapa? Nabiullah Ishak. Dari Ishak inilah turun kebanyakan para nabi. Karena dari Ishak inilah Bani Israel itu turun. Ya. Jadi Bani Israel itu turun. Karena Nabiullah Ishak memiliki putra. Siapa putranya? Yakub. Yakub merupakan putra dari Ishak. Ishak merupakan putra dari Nabiullah Ibrahim. Dan dari sinilah kemudian turun banyak sekali nabi-nabi. Jadi semua nabi-nabi Bani Israel itu merupakan keturunan Nabiullah Ibrahim dari jalur Ishak. Dari jalur Ishak. Kemudian dari jalur Ishak inilah nabi-nabi seperti Nabiullah Musa, Nabiullah Harun, Nabiullah Yusuf, ya. Bahkan Israelnya sendiri yaitu Nabiullah Yakub. Jadi Israel merupakan nama lain dari Nabiullah Yakub. Itu merupakan keturunan dari Nabiullah Ishak. Nah, kenapa orang-orang Yahudi sekarang ya itu gak terima terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW? Why? Kenapa? Sampai-sampai mereka mengubah Taurat mereka. Bahkan di dalam Injil mereka pun mereka ubah. Kenapa itu terjadi? Why? Karena mereka tidak terima Nabi yang muncul itu akan muncul dari keturunan Ismail. Mereka mau dari keturunan Ishak. Mereka mau dari keturunan Yakub. Mereka mau dari keturunan Yakub. Sampai-sampai salah satu dari istri Rasulullah yang bernama Sayyidatuna Safiyah ibnatu Huyai ibn Akhtab radhiyallahu anha ummul mukminin, ya, itu adalah seorang mantan Yahudi. Mantan Yahudi. Bagaimana ceritanya Rasulullah sampai ini kita alurnya itu alur maju mundur. Gak apa-apa, saya akan ceritakan yang ada di pikiran saya. Nah, alur cerita ini terserah saya. Saya yang punya channel. Baik. Nah, Rasulullah memiliki istri bernama Safiyah. Safiyah ini adalah seorang mantan Yahudi, di mana beliau memiliki ayah yang bernama Huyai. Huyai ini memiliki saudara, ya, entah kakaknya atau adiknya, wallahu a'lam, yang merupakan seorang pendeta Yahudi, seorang rabbi Yahudi. Di mana waktu itu mereka itu sangatlah mencintai putrinya bernama Safiyah. Kenapa mereka sangat mencintai Safiyah? Karena di dalam kitab Taurat mereka telah disebutkan tentang Nabiullah Muhammad SAW berita yang sangatlah detail. Salah satu yang detail adalah berita mengenai salah satu dari istrinya. Dan ketika mereka melihat putrinya yang bernama Safiyah, ciri-cirinya, kehidupannya, jalan kehidupannya, wah, ternyata Safiyah ini sangatlah persis dengan ciri-ciri salah satu istri Nabi. Makanya mereka sudah sangat mempersiapkan, ini putriku yang bernama Safiyah ini betul-betul akan menjadi istri Nabi. Wah, makanya disayang-sayang, dipeluk-peluk, diberikan segala yang diinginkan, dididik dengan pendidikan yang sangatlah baik. Sampai kemudian muncul Nabi akhir zaman di tengah mereka. Tapi Nabi di akhir zaman ini bukanlah berasal dari Bani Israel. Melainkan berasal dari siapa? Berasal dari orang Arab. Akhirnya terjadi pertemuan antara ayahnya Safiyah dengan siapa? Dengan
Nabi Muhammad SAW pada peristiwa hijrah. Karena waktu itu Yahudinya ini berada di Madinah. Dilihat, diajak ngobrol, bagaimana kehidupan kamu dulu, bagaimana begini, sampai-sampai mereka meminta Rasulullah SAW untuk dilihat punggungnya. Dan ternyata benar, di punggungnya ada tanda kenabian. Yang bisa kalian cek Google, tanda kenabian di punggung. Di punggung para nabi-nabi. Oke, kalian cek aja di Google. Dan Rasulullah memilikinya. Wah, mereka sebel. Akhirnya ketemulah sama saudaranya. Siapa saudaranya? Yang merupakan pendeta tadi. Ahua, beneran? Ketika kamu tadi ketemu sama dia, beneran dia tah? Nabi akhir zaman? Ya, iya. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Wallahi, saya akan menjadi musuh bagi orang ini selama-lamanya. Kok bisa Nabi akhir zaman itu bukan dari Bani Israel? Kok bisa? Wah! Gitu. Sebel dia. Padahal mereka tahu. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwasanya ahli kitab itu, orang Yahudi dan orang Nasrani itu mengetahui tentang Rasulullah sebagaimana mereka mengetahui tentang detail-detail anak-anak mereka. Tahu pol. Dan ketika ayahnya Safiyah ini mengetahui ciri-ciri Rasulullah itu seperti apa, mereka tahu, oh iya bener ini nabinya. Tapi gila, ini namanya asabiyah, ini namanya fanatisme, ini namanya apa? Rasisme. Dimana karena munculnya tidak berasal dari keturunan mereka, sebel. Kebenaran berada di depan mereka, di depan mata mereka, tapi mereka gak terima terhadap kebenaran tersebut. Akhirnya, perbincangan antara ayahnya dan pamannya ini didengar sama putrinya. Siapa putrinya? Ibunda Safiyah. Dan pada suatu hari, saya kayaknya harus ganti kursi deh. Setiap kali saya shoot ini, kaki saya pegel banget. Dan suatu malam, ketika Ibunda Safiyah yang masih muda, belia, itu masih perawan waktu itu, masih gadis juga waktu itu, bermimpi melihat ada cahaya yang memasuki kamarnya. Cahaya yang memasuki kamarnya. Kemudian setelah terbangun, langsung menceritakan kepada ayahnya, "Ayah, aku melihat ada cahaya memasuki kamarku." Ditampar itu putrinya untuk pertama kalinya. Ditampar, ceplas. Kamu ridho? Kamu ridho untuk menikahi nabinya orang Arab itu? Nabi dari keturunan Ismail itu kamu ridho? Dimarahin. Akhirnya setelah muncul banyak berita-berita yang menegaskan bahwasanya betul putrinya ini akan menikahi Rasulullah SAW, mereka kemudian memaksa putrinya. Enggak sih, ini enggak boleh terjadi. Agar putriku ini tidak akan menikahi Muhammad itu, akhirnya dipaksa menikah dengan lelaki lain dari orang Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja, akhirnya Ibunda Safiyah, kemudian terjadi beberapa peristiwa, dan kemudian akhirnya ujung-ujungnya menjadi janda dan akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Salawatu Rabbi wassalamu. Jadi orang Yahudi itu hakikatnya, mereka itu sangatlah mengetahui detail tentang Rasulullah, tetapi mereka gak terima. Kenapa gak jadi keturunan Ishak? Kenapa gak dari keturunan Yakub? Harusnya dari keturunan kenapa harus dari keturunan Ismail? Akhirnya mereka sebel. Nah, begitulah kira-kira nasab. Jadi Ibrahim memiliki beberapa putra, ya, dan salah satu putranya adalah Ishak yang menurunkan Nabiullah Yakub yang merupakan Israel yang akhirnya memiliki 12 putra. Kemudian dari Nabiullah Ismail yang akhirnya menjadi bapaknya orang-orang Arab, ya, yang akhirnya menjadikan Rasulullah SAW bagian dari mereka. Nabiullah Ismail, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wadhkur fil kitabi Ismail," dan sebutlah di dalam kitab Ismail. "Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Sesungguhnya Ismail adalah orang yang menepati janji. Dan sesungguhnya dia adalah merupakan seorang rasul dan juga seorang nabi. Kenapa disebutkan sebagai sosok yang menepati janji? Ada pembahasan panjang di antara para ulama. Terjadi perbedaan. Pendapat pertama yang menyatakan bahwasannya beliau dijuluki sebagai Shadiqul Wa'd, orang yang menepati janjinya, karena beliau yang langsung memantapkan dirinya ketika ayahandanya, Nabiullah Ibrahim, datang untuk mengatakan, "Aku akan menyembelihmu atas perintah dari Tuhanku." Pendapat kedua yang menyatakan, dan ini dari Israiliyat, karena Nabiullah Ismail betul-betul adalah sosok yang menepati janji. Sampai-sampai suatu hari beliau itu
pernah janjian sama orang untuk bertemu di satu tempat. Tapi orang itu gak datang-datang. Dan Nabiullah Ismail berada di situ sampai 1 tahun lamanya. Jadi Nabiullah Ismail bukanlah manusia yang berasal dari golongan-golongan orang-orang yang OTW tapi baru nyampe. Baru berangkat. No. Tapi Nabiullah Ismail adalah orang yang betul-betul menepati janjinya. Janjinya di mana? Di tempat ini ya di tempat ini. Di waktu ini ya di waktu ini. Sampai-sampai beliau rela menunggu 1 tahun. Berita ini ada di mana? Ada di Israiliyat. Israiliyat itu apa? Segala macam cerita-cerita yang diriwayatkan dari kitab-kitabnya orang-orang Israel, entah di dalam Alkitab atau Injil, entah di dalam Taurat, ataupun di kitab-kitab lainnya yang diturunkan kepada mereka. Nah, bagaimana cara kita menyikapi berita-berita dari Israiliyat telah kita bahas sebelumnya. Berita-berita mengenai Israiliyat itu ada 3. Pertama, yang menyepakati Al-Quran dan Sunnah, maka kita benarkan otomatis. Yang kedua, yang tidak menyepakati Al-Quran dan Sunnah, maka kita tolak mentah-mentah. Yang ketiga, yang tidak menyepakati dan tidak pula menentang Al-Quran dan Sunnah, maka kita bertawakuf. Bertawakuf alias apa? Kita tidak menghukuminya bahwasanya ini adalah berita yang benar, tapi kita juga tidak kemudian menafikan kebenaran dari berita tersebut. Kita berdiam diri di tengah-tengah. Tetapi kita boleh mengambil hikmah dari berita tersebut. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Hadithu an Bani Israel wala haraj." Ceritakanlah cerita tentang Bani Israel dan gak ada masalah. Gak ada masalah. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "La tusaddiquhu wa la tukadzibu." Jangan kamu benarkan dan jangan pula kamu dustakan. Jadi akhirnya para ulama mengatakan berita-berita mengenai Bani Israel ini selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita ceritakan dan kita ambil hikmahnya. Gak ada masalah. Baik, itu adalah kisah singkat mengenai Nabiullah Ismail. Nah, Nabiullah Ismail ini kemudian ketika berada di Makkah bersama dengan ibunya, hidup di tengah-tengah suku Arab yang sampai kemudian menikah dengan suku Arab dari suku Jurhum waktu itu. Bersama dengan ibundanya, kemudian ibundanya meninggal dunia di usianya yang 70 tahun, berusia 70 tahun. Jadi Ibunda Hajar meninggal di usia 70 tahun dan Nabiullah Ismail waktu itu masih berusia 20 tahun. Dan Nabiullah Ibrahim ini mondar-mandir sebagai suami bertanggung jawab. Beliau itu mondar-mandir sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya dari mana? Mondar-mandir dari Palestina, Makkah, Palestina, Makkah, Palestina, Makkah. Yang kita tidak tahu itu berapa kilometer. Kita coba buka, kita tanya. Jarak dari Palestina ke Makkah berapa kilometer? Jarak Palestina Makkah berapa kilometer? Coba cek. Kira-kira 1238 kilometer. 1238 kilometer. Nabiullah Ibrahim mondar-mandir dari Palestina ke Makkah. Bertemu dengan istri pertamanya, istri keduanya. Istri pertamanya, istri keduanya. Mondar-mandir begitu saja. Dan diceritakan suatu hari, ketika ibundanya sudah meninggal dunia, ibunda Nabiullah Ismail telah meninggal dunia. Nabiullah Ibrahim mendatangi putranya. Dan ternyata putranya sudah menikah. Putranya Nabiullah Ismail sudah menikah. Dan Nabiullah Ibrahim tidak tahu bahwasanya putranya telah menikah. Ketika memasuki wilayah Arab, wilayah Makkah waktu itu, tanya ke orang, mana rumah Ismail? Ditunjuk, itu rumah Ismail. Dan Ismail sudah menikah. Didatengin dong rumahnya. Diketuk pintu rumahnya, dibuka. Ternyata yang keluar adalah seorang perempuan. Perempuan ini tidak tahu bahwasanya di depannya adalah ayah mertuanya. Jadi dianggap sosok kakek-kakek tua asing. Dipersilahkan untuk masuk ke rumahnya dan tidak disediakan makanan apapun. Dan yang terjadi selanjutnya adalah perempuan ini kepada lelaki asing tiba-tiba menjelek-jelekkan suaminya. Menceritakan keadaan rumah tangganya. Semuanya dibeberin kepada lelaki asing. Ini laki-laki asing.
kakek-kakek asing langsung diceritain masalah rumah tangganya, kejelekan suaminya langsung diceritakan kepada Nabi Ibrahim. Padahal suaminya siapa? Ismail alaihi salam, seorang nabi, seorang rasul, sosok yang sangat mulia. Loh, Nabi Ismail waktu itu ada di mana? Lagi berburu. Berburu. Mengingat Makkah waktu itu belum kayak sekarang, belum ada Bigala. Bigala itu kayak toko, belum ada toko, belum ada grocery shopping di situ, gak ada. Jadi harus berburu dari hewan-hewan yang ada di sekitar, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Melihat bagaimana menantunya menjelekkan putranya, di mana hakikatnya ini nggak melulu tentang menantu, tetapi hari ini kita menemukan banyak sekali istri-istri yang menjelekkan suaminya di publik. Baru berantem bentar sama istrinya, baru sama suaminya, langsung tiba-tiba bikin story. Suamiku emang begini. Tiba-tiba repost keburukan suaminya di publik. Dan inilah sebuah kecelakaan yang menimpa zaman kita sekarang. Suami tidak bisa menyembunyikan aib istri, istri tidak bisa menyembunyikan aib suami. Wal'iyadzubillah. Makanya, kepada para suami dan kepada para istri, jagalah rahasia rumah tangga kalian. Jangan coba-coba untuk ngata-ngatain suami kalian di publik, ataupun curhat di hadapan teman-teman kalian. Dan begitu pula kepada suami, jangan pula coba-coba jelek-jelekin istri kalian di publik, atau curhat di circle tongkrongan laki-laki kalian. Why? Ya, kenapa? Karena kalau misal kalian damai, yang gedek orang sekitar kalian. Namanya hubungan suami istri. Akan ada momennya berantem, ada kalanya mereka damai. Kalau berantem, cerai, udah pisah, selesai kan? Bayangin kalian damai. Sedangkan ucapan buruk yang telah kalian sebarluaskan di hadapan orang lain, itu masih berada di memori mereka. Even di ayah kalian yang juga merupakan mertua suami kalian atau istri kalian. Ini mereka jadi gedek, hubungan rumah tangga yang sudah damai ini tetap terkesan buruk di depan teman kalian, di depan ayah kalian. Jadi rahasiakan tentang masalah pribadi rumah tangga kalian. Maka ketika Nabiullah Ibrahim melihat keadaan menantunya yang sebegitu kurang ajarnya terhadap putranya, akhirnya beliau berkata kepada istrinya tadi, kepada istri putranya, "Baik, wahai putriku, tolong sampaikan kepada suamimu salam dan katakan bagi dirinya untuk segera mengganti atabata baitik, ambang batas rumah kalian atau pintu kalian. Ya, batas bawah, bagian bawah rumah kalian atau pintu rumah kalian." Ya sudah. Baik. Akhirnya kakek-kakek tua itu pergi. Kakek-kakek tua menurut POV istri dari Nabiullah Ismail. Nabiullah Ismail ketika selesai dari berburu, kemudian mendatangi rumahnya, langsung mencium aroma ayahnya. Ya, hubungan anak dan orang tua itu kalau misal sudah sangat-sangatlah dekat dan saling menyayangi, itu biasanya akan ada sebuah feel yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Aroma dari ayahnya itu sudah mulai tercium. Dan ketika masuk, istriku, tadi ada tamu, tah? Iya, ada tamu. Ciri-cirinya begini, 1, 2, 3. Dan akhirnya didengar, dan betul, itu adalah ayahnya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya, setelah itu, apa pesan ayahku tadi itu ngobrol apa? Iya, dia bilang, tolong titipkan salam kepada suamimu, dan disuruh mengganti atabata baitik atau atabata darik, bagian bawah dari pintu rumahmu. Dan Nabiullah Ismail langsung sadar bahwasanya atabata bait, atabatul bait yang dimaksud adalah istrinya. Maksudnya apa? Disuruh menceraikan. Istriku, apa yang kamu lakukan tadi? Apa yang kamu katakan kepada ayah? Ayah, ya aku ceritain aja tentang keadaan rumah tangga kita apa adanya. Oh, iya. Ini diceraikan istrinya. Baru setelah beberapa tahun kemudian, Nabiullah Ibrahim datang lagi dari Palestina, datang ke Makkah untuk menemui putranya. Dan lagi-lagi putranya ada di luar berburu. Datang ketemu perempuan yang berbeda. Dan dilihat perempuan yang sekarang ini langsung menyuruh kakek-kakek tua tadi itu
dan disediakan hidangan yang begitu banyak, ya. Dan ketika ditanyakan oleh Nabiullah Ibrahim kepada istrinya Nabiullah Ismail yang kedua ini, bagaimana keadaan rumah tangga kalian? Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabar semua? Alhamdulillah nikmat. Alhamdulillah begini. Kalian makan apa? Ya, alhamdulillah mantap. Daging, air. Suamiku berburu daging di luar dan kita makan daging dan kita juga minum air. Dan dipuji suaminya dengan pujian yang luar biasa. Akhirnya kakek-kakek tua itu alias Nabiullah Ibrahim pulang kemudian menitipkan salam kepada istri Nabiullah Ismail, tolong sampaikanlah salam kepada suamimu dan katakanlah untuk tidak mengganti bagian bawah rumah kalian. Baik, disampaikan kepada suaminya Nabiullah Ismail setelah pulang, dan betul itu adalah ayahandanya. Disampaikan salam, kemudian diceritakan untuk tidak mengganti bagian bawah dari pintu rumah, dan Nabiullah Ismail mematuhi perintah ayahandanya. Flashback lagi, cerita sebelumnya. Nabiullah Ismail ada peristiwa yang senantiasa terulang di pikiran kita bersama. Itu cerita mengenai apa? Cerita mengenai bagaimana Nabiullah Ismail kemudian disembelih oleh ayahandanya. Kira-kira perlu kita ceritakan sekarang atau kita ceritakan di episode mendatang? Karena ini sudah memasuki 26 menit. Dan sepertinya kita selesaikan sekarang, lanjut ke part 2. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.